FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM Pro 1 RRI Banten. Pendengar RRI, pagi hari ini kita masuk dalam program Dialog Pagi dan kita sudah bersama narasumber kita. Ada Kasih Urusan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Lebak. Ada Bapak Haji Baban Bahtiar yang sudah bergabung bersama kami di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya bukan Kabit tapi masih Kasih gitu. Oh, oke. Oke, Kasih ya Pak ya. Salah sebut berarti tadi. Mohon maaf ya Pak ya. Betul, mangga. Oke, Pak Baban, ini ada tema yang akan kita bahas kurang lebih sekitar 15 menit terkait dengan penundaan 114 jamaah calon haji Kabupaten Lebak tahun 2024 ya Pak ya. Oke, sebelumnya juga kita sedang live di YouTube RRI Banten, jadi pendengar RRI Banten nanti boleh langsung mengecek YouTube kami di RRI Banten. Silahkan bisa berkomentar juga di 0811450949 untuk yang ingin bertanya. Baik, Pak Baban, ini mungkin dari 114 calon jamaah haji ini, seperti apa sih Pak memang kondisinya akhirnya ada penundaan tersebut nih Pak? Makasih. Sebelumnya ada pemberitaan yang memang harus diluruskan, judulnya jamaah 114 haji Kabupaten Lebak pembatalan ya. Yang sebenarnya 114 jamaah haji Kabupaten Lebak tahun 2024 ini lunas tunda ya. Artinya mereka menunda keberangkatannya karena beberapa hal. Ya, salah satunya beberapa hal itu penyebabnya adalah pertama mereka mungkin ekonominya tidak mendukung sehingga tidak bisa melunasi. Oke. Ya. Jadi rata-rata ada juga yang sakit. Oke. Ya, seperti itu ya kondisi penyebabnya itu. Oke, jadi memang jadi rata-rata ini memang penundaan ini karena memang belum ada pelunasan ya Pak ya dari pihak calon jamaah haji seperti itu ya? Umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Kemudian kalau dari kuota calon jamaah haji di 2024 ini untuk Kabupaten Lebak ada berapa orang ya Pak? Kota kita insya Allah berangkat, mudah-mudahan ini bisa bertambah ya. Sampai saat ini kita masih di 660 jamaah 660 haji ya. Oke. Dengan kekuatan 1 kloter penuh dan setengah kloter lebih lah di angka itu. Baik, jadi memang nanti untuk kloternya dibagi untuk berapa tahap nih Pak? 2 atau 1? Dua. Mudah-mudahan bertahan di 2 tahap karena memang kita koordinasi juga dengan Pemda. Mereka berharap ini jangan terlalu banyak keberangkatannya. Jadi diusahakan 2 kloter lah maksimal. Jadi dibagi seperti itu ya. Oke, jadi 666-an ini di luar dari yang 114. 660 Mbak. Oh, 660. Oke, ini di luar dari yang 114 atau memang sudah ada di dalam ya? Di luar Mbak. Ya, yang dipastikan ini bisa berangkat tahun ini. Oke, selain mungkin dari kendala yang memang tadi kan dari calon jamaah hajinya gitu Pak terkait dengan pelunasan ya. Ada tidak sih Pak kendala yang dirasakan di tahun 2024 ini dalam pemberangkatan? Apa memang tahun ini lancar-lancar aja? Seperti apa Pak? Tahun ini kita memang ada beberapa prosedur ya yang harus kita lengkapi pada saat pemberangkatan. Terutama dalam hal pemvisahan ini sudah ada peraturan baru bahwa sekarang ini harus selesai dulu dokumen, baru kita ajukan pemvisahan. Sehingga prosesnya butuh waktu yang agak lama dan sangat-sangat menyita waktu. Tetapi dengan semangat kerja kita mudah-mudahan ini bisa selesai semua gitu Pak. Oke, target kapan nih Pak untuk penyelesaian semuanya? Minggu ini kalau kita Lebak ini sudah selesai Pak. Kita sudah ajukan, alhamdulillah sudah selesai. Kita ajukan 2 kloter kurang itu untuk di-upload di Siskohatnya itu Pak. Mudah-mudahan ini semua lancar semua, tidak ada kekurangannya. Oke. Gitu, kalau Pak. Dari pihak calon jamaah juga sudah melakukan pelunasan ya Pak ya sampai dengan saat ini yang Sudah. 660 ini. Yang 660 ini mereka sudah lunas semua Pak. Oke. Nah, bahkan sekarang mereka sedang melakukan BIMSIK di tingkat kecamatan Pak. Gitu, kita bagi 3 zona kota di Rangkas Bitung dan beberapa kecamatan, kemudian di zona 2 di daerah Malingping dan zona 3 di Cipanas dipusatkannya. Oke. Gitu, Selain itu ada cadangan calon jamaah haji tidak Pak apabila memang nanti dari 660 orang ini ada yang memang tertunda lagi karena kesehatan atau yang lainnya, apakah ada cadangan nanti akan menggantikan apa memang seberangkatnya saja dengan angka tersebut? Kita
sebetulnya cadangan yang sudah melunasi itu 167 orang, Mbak. Nah, kemudian yang baru terpanggil itu baru 116 cadangan, sehingga sisa yang belum terpanggil dan mereka sudah lunas ya, Mbak ya. Ini sebanyak 51 orang. Kita berharap mudah-mudahan ada penambahan kembali nih menjelang akhir keberangkatan, karena memang kita informasinya sedang menunggu pelimpahan jamaah dari Provinsi DKI dan Lampung. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sehingga kuota kita bisa full berangkat semua gitu, Mbak. Doanya aja, Mbak. Baik, amin ya. Tapi kalau untuk full kuota sampai berapa sih, Pak? Fullnya gitu? 440, Mbak. Oh, kalau untuk yang calon jamaah haji, mungkin yang sekarang juga berniat seperti itu ya, Pak, ingin berangkat haji. Tahapannya seperti apa sih, Pak? Melakukan pendaftarannya nih via online, daring, atau mungkin harus langsung datang ke Kemendak, atau seperti apa tahapan untuk pemberangkatan haji? Sekarang ini masyarakat masih tetap saja ini sangat-sangat banyak yang mendaftar diri, bisa melalui online dan bisa juga langsung mendatangi kantor Kemendak gitu. Oke. Nanti bisa mengambil atau mencari informasi dari akun terpercaya ya, Pak ya. Ada itu masyarakat bisa menggunakan aplikasi Haji Pintar, Bu. Oke. Haji Pintar. Jadi memang Kemendak ini sudah menyiapkan fasilitas yang seperti itu sehingga pelayanan kita bisa lebih maksimal dan lebih efektif, efisien gitu, Pak. Nah, itu dia. Jadi langsung download aja seperti itu ya, Pak ya. Nanti akan ada tahapan-tahapannya yang bisa diikuti. Haji Pintar, ada tahapannya di sana. Haji Pintar. Pak, nanti kita jeda dulu sekitar 1 menit saja, Pak. Nanti ada pertanyaan dari pendengar RRI Banten, boleh ikut dijawab juga nanti ya, Pak ya. Oke. Mohon tunggu ya, Bapak. Dan pendengar RRI jangan kemana-mana, masih ada waktu juga untuk Anda sekitar 5 menit ke depan. Yang ingin bertanya silakan bisa bergabung di 08111 450 949, atau Anda bisa bergabung melalui live chat kami di YouTube RRI Banten. Silakan Anda ingin bertanya terkait apapun untuk pemberangkatan atau mungkin calon jamaah haji ya. Kita tunggu pendengar sekali lagi di 08111 450 949. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih bergabung bersama kami pendengar dalam dialog pagi. Hari ini kita juga masih membahas terkait dengan penundaan 114 calon jemaah haji Kabupaten Lebak tahun 2024. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Haji Baban Bahtiar selaku dari Kasih Urusan Haji dan juga Umroh Kemenak Kabupaten Lebak ya. Pak Baban, ini ada pertanyaan dari pendengar RRI Banten, nanti boleh dibantu dijawab ya, Pak ya. Oh iya, siap Mbak. Oke, di sini ada Lilik yang ada di Serang. Pak, biasanya berapa lama ya nunggu pemberangkatan setelah pendaftaran? Oke, antrian berarti ini Pak ya. Seperti apa nih Pak, silakan. Untuk Provinsi Banten masih di 32 tahun ya masa tunggunya ini. Ya, kalau untuk Lebak ini di 20 sampai 24 tahun ini masa tunggunya. Sehingga memang mudah-mudahan sih ke depan ini ada kesadaran masyarakat bahwa masyarakat ini diharapkan juga sudah mulai bisa daftar di usia 12 tahun sehingga tidak terlalu lama nanti nunggunya. Jangan sampai ketika sudah agak tua baru daftar. Ini harapan kita. Iya benar, karena nunggunya juga lumayan lama, puluhan tahun ya Pak ya. Betul. Oke Pak, tapi kalau misalnya dari masa tunggu yang cukup lumayan lama selama puluhan tahun, ting-bating misalnya ketika mendaftar tidak ada usia nih Pak, ini bagaimana ya Pak? Apakah memang nantinya akan dikembalikan atau seperti apa nih Pak? Oh iya, itu ada mekanismenya Mbak. Yang prinsipnya bahwa uang jamaah yang sudah jadi daftar itu mereka tidak akan dirugikan dan akan dikembalikan melalui proses pembatalan. Ya.
Cuman kami sih berharap tidak ada proses pembatalan, tetapi ada melalui proses mekanisme pelimpahan jamaah, gitu. Sehingga ini kan porsinya sudah ada, mereka itu jamaah yang sudah daftar. Kemudian mudah-mudahan daripada dibatalkan dan nunggu lagi nanti keluarga untuk daftar lagi, terlalu lama lagi, maka harapan kita atau saran kita mendingan keluarga yang meninggal itu juga bisa dilimpahkan kepada keluarganya. Oke, Gitu. dialihkan ya seperti itu ya. Betul, dilimpahkan, betul. Dilimpahkan. Nah, ini ada pertanyaan juga dari pendengar RRI Banten, tapi tidak disebutkan namanya nih Pak ya. Katanya kalau untuk pembayaran itu teknisnya bagaimana setelah pendaftaran? Oke, ini pembayaran, cara pembayarannya Pak. Pembayaran ini mereka jamaah itu sama jamaah bisa langsung mendatangi ini aja bank setoran di bank setoran. Di bank setoran awal itu bisa sementara ini ada di BSI, kemudian juga BJB Syariah, Bank Mega Syariah. Jadi masyarakat bisa langsung, Mbak, untuk daftar langsung. Oke, tadi bisa via daring atau melalui Haji Pintar atau datang ke Kemenak? Kalau pembayarannya bisa langsung ke bank penerima setoran setelah itu. setelah pendaftaran maksudnya Pak. Oke. Iya, betul. Di pembayaran bisa melalui bank-bank tersebut. Pak, ini kalau dari Kemenak Lebak sendiri, setiap tahun rata-rata memberangkatkan berapa sih Pak? Ada memang perubahan setiap tahun atau memang angkanya selalu di situ-situ saja? Selalu ini Pak, kuota kita kan masih kuota provinsi. Jadi jamaah haji yang berangkat di Kabupaten Lebak ini fluktuatif ya. Oke. Tergantung dari sisi urut porsinya ya. Kalau memang jamaah haji kita cepat daftarnya, mungkin ini bisa lebih banyak. Tapi karena memang kadang-kadang kita mungkin masyarakatnya kan juga ada di pelosok-pelosok kampung, sehingga proses untuk daftarnya juga lambat. Betul. Beda dengan mereka yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel segala macam, di sana sudah cukup pertama mereka cerdas, kemudian kedekatan familiar lah dengan IT dan lain sebagainya, sehingga masyarakat di Tangerang Raya itu lebih banyak mendominasi yang berangkat haji itu, Mbak. Oke, didominasi oleh Tangerang Raya ya. Baik Pak, ini kembali lagi ke tema kita untuk 114 jamaah calon haji. Apakah memang dilakukan pendampingan sampai nanti pelunasan atau seperti apa nih Pak untuk calon jamaah haji? Memang sayang sekali gitu ya Pak, akhirnya tidak jadi berangkat tahun ini. Dari Kemenak sendiri seperti apa nih Pak? Yang 114 ini mereka ini sebetulnya masih terdaftar ya Mbak ya. Cuman mereka menunda keberangkatannya. Yang mudah-mudahan tahun depan itu mereka banyak rezeki lah, ada rezekinya, kemudian sehat ya. Sehingga mereka bisa melanjutkan keberangkatannya, persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Kemudian nanti insya Allah kita akan panggil lagi mereka sebagai jamaah prioritas nanti Mbak. Oh, oke, tetap jadi prioritas nantinya seperti itu ya. Baik, ya, betul. Pak, terakhir mungkin yang ingin disampaikan ke pendengar RRI Banten Pak untuk tema kita hari ini dan juga mungkin untuk yang akan berangkat haji seperti apa nih Pak dari Kemenak Lebak. Ya, mohon harapan kita untuk masyarakat Banten, khususnya masyarakat Kabupaten Lebak, karena memang haji tahun ini masih mengusung tema tagar haji ramah lansia. Maka mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, ada perlakuan khusus lah kepada mereka yang sudah lansia. Okay. Jadi para petugasnya, para jamaah juga harus banyak membantu mereka sehingga jamaah lansia ini juga bisa lancar melakukan ibadah hajinya, gitu Mbak. Dan kita berharap kepada seluruh masyarakat ini agar semua jamaah haji khususnya Banten, khususnya Kabupaten Lebak ini bisa berangkat dengan lancar, diberikan kesehatan, kemudian mereka juga mendapatkan haji mabrur lah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih banyak Pak Baban untuk waktunya yang singkat ini dan insya Allah bermanfaat untuk pendengar ya Pak ya. Amin. Selamat menjalani aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar untuk dialog pagi kita hari ini dengan tema penundaan 114 calon jamaah haji di Kabupaten Lebak tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan untuk yang akan berangkat haji di tahun ini. Semoga semuanya sehat dan diberikan kelancaran. Amin ya. Jangan kemana-mana pendengar karena masih akan ada dialog lainnya. Nanti bisa langsung cek YouTube kami juga di selanjutnya ya pendengar atau mendengarkan kami melalui 94,9 FM atau Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi,
dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.